Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani olahraga untuk kelas 7. Jadi materi ini adalah lanjutan dari video kemarin. Yang akan kita bahas kali ini adalah permainan bola kecil. Jadi permainan bola kecil itu merupakan olahraga permainan dengan menggunakan bola berukuran relatif kecil. Permainan bola kecil dapat dimainkan dengan mempertemukan dua individu atau dua pasangan atau tim. Ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah permainan kasti, permainan bulu tangkis, dan tenis meja. Ya. Untuk permainan bola kasti. Bola kasti itu merupakan salah satu jenis permainan bola kecil berregu. Kasti merupakan bentuk permainan tradisional yang mengutamakan beberapa unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Ya. Jadi agar dapat bermain kasti dengan baik, kita itu dituntut memiliki beberapa keterampilan, yaitu memukul, melempar, dan menangkap bola, serta kemampuan lari. Kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Permainan kasti sangat mengandalkan kerjasama pemain dalam satu regunya. Adapun peraturan dalam permainan kasti, untuk jumlah pemain terdiri atas 12 orang, setiap regunya dengan menggunakan nomor 1 sampai dengan 12. Seorang sebagai ketua atau kapten regu. Kemudian waktu permainan adalah 2 kali 30 menit dibagi menjadi 2 babak, diselingi waktu istirahat 10 menit. Cara mendapatkan angka, ini ya. Cara mendapatkan angka itu yang pertama, setiap pemukul yang berhasil berlari menuju tiang hinggap 1, 2, dan 3 lalu kembali ke ruang bebas akan mendapat nilai 1 secara bertahap. Apabila pukulan berhasil dengan baik dan pemukul secara langsung dapat kembali ke ruang bebas akan mendapat nilai 2. Apabila regu penjaga dapat menangkap bola langsung dengan baik akan mendapat nilai 1 untuk regu penjaga. Nah, jadi gitu ya. Penentuan pemenang adalah regu yang mendapatkan nilai terbanyak sebagai regu pemenang. Untuk wasitnya, setiap pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit dibantu oleh 3 penjaga garis, 1 ruang pencatat nilai, dan pencatat waktu. Yang berikutnya pergantian tempat. Pergantian tempat dapat dilakukan apabila regu pemukul terkena lempar bola sah. Bola ditangkap 3 kali secara berturut-turut oleh regu penjaga dan alat pemukul lepas ketika sedang melakukan pukulan yang menurut wasit sangat membahayakan lawan. Itu untuk pergantian tempat dari misalnya dari penjaga tim pemukul menjadi tim jaga ya. Kemudian kesempatan memukul. Nah, ini juga kesempatan memukul untuk setiap pemukul yaitu 1 kali, kecuali pemukul terakhir sebanyak 3 kali giliran memukul, dan dilakukan secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Berikutnya adalah permainan bulu tangkis. Ya, bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang masuk ke dalam kelompok olahraga jenis permainan. Bermain bulu tangkis dapat dilakukan di dalam atau di luar lapangan. Permainan bulu tangkis yang dimainkan 1 lawan 1 disebut permainan tunggal, sedangkan jika 2 lawan 2 disebut permainan ganda. Pemenang permainan bulu tangkis adalah pemain yang terlebih dahulu mendapatkan poin 21. Apabila 2 pemain mendapatkan poin 20 sama, maka dilakukan dus ya.
Kemudian lapangan bulu tangkis dibatasi dengan garis-garis dengan ukuran tertentu baik panjang maupun lebarnya. Ukuran lapangan bulu tangkis terbagi menjadi dua sama besar yang dipisahkan oleh net yang dipasang di tiang net yang masing-masing ada di pinggir lapangan. Dalam permainan bulu tangkis, alat yang digunakan meliputi sebuah raket untuk alat pemukul dan shuttlecock atau kok sebagai bola yang dipukul. Perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Perlengkapan yang diperlukan dalam permainan bulu tangkis itu diantaranya raket, shuttlecock atau kok, net. Nah, untuk tinggi net permainan bulu tangkis sekitar 1,5 meter. Berlaku untuk semua atlet putra dan atlet putri. Tinggi net untuk permainan bulu tangkis bagian tengah berukuran sekitar 152 sampai 155 cm. Lapangan. Ukuran panjang lapangan permainan bulu tangkis sekitar 13,40 meter. Panjang lapangan ini berlaku untuk semua sub dari olahraga bulu tangkis seperti pemain tunggal putra, putri maupun ganda putra-putri. Lebar lapangan untuk permainan bulu tangkis sekitar 5,18 meter untuk para pemain putra dan lebar lapangan permainan bulu tangkis sekitar 5,18 meter untuk para pemain putra dan 6,10 meter untuk para pemain putri, berlaku di semua sub dari olahraga ini. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bulu tangkis. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memegang raket. Atau grip ya. Pertama, American grip atau yang kalau kita kenal dengan cara pegang kalau kita gebuk kasur, nah seperti itu. Pegangan Amerika sangat efektif untuk melakukan pukulan smash saat kok di dekat net. Ya, cara melakukannya, tangan memegang raket di bagian ujung tangkai. Raket seperti memegang gebuk kasur. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, pegangan forehand. Cara melakukannya, yang pertama pegang raket dalam posisi miring. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Pada waktu memegang raket tidak boleh diubah-ubah. Yang berikutnya, pegangan backhand. Cara melakukannya, pegang raket dalam posisi miring. Pada waktu memegang raket, ibu jari berada di bagian belakang tangkai raket, sedangkan jari-jari tengah diletakkan di bagian depan. Yang terakhir, kombinasi grip atau pegangan campuran. Cara memegang raket dengan mengubah cara pegang raket sesuai dengan datangnya bola dan jenis pukulan. Pegangan campuran ini merupakan kombinasi antara forehand grip dan backhand grip, yaitu dari pegangan backhand dengan menggeser sedikit ibu jari ke kiri. Hal ini hampir sama seperti cara forehand grip. Tetapi setelah dimiringkan, tangkai atau handle dipegang seperti pada saat berjabat tangan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Jadi servis itu merupakan jenis pukulan untuk memulai permainan bulu tangkis. Pukulan servis dapat dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama servis panjang atau long service, yang kedua servis pendek atau short service atau flex service. Flex service itu adalah cara yang
dilakukan seperti servis pendek, namun pada saat hampir menyentuh kok, secara tiba-tiba pergelangan tangan dilecutkan sehingga laju shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang, daerah servis. Ya. Yang berikutnya, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis dengan tujuan mengarahkan kok setinggi mungkin ke daerah garis belakang lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan ataupun pola penyerangan. Ada beberapa jenis lob. Pertama, lob serang. Lob serang ada dua macam, yaitu dari atas, dari bawah. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan, badan atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat. Tujuan dari lob serang adalah gunakan untuk menyerang. Yang kedua, lob penangkis. Lob penangkis dari atas adalah bola diambil dari depan badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Sebaliknya, pada lob penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Tujuan dari lob penangkis adalah untuk mempertahankan serangan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu permainan tenis meja. Jadi tenis meja itu merupakan suatu olahraga yang dimainkan di dalam gedung atau indoor game oleh 2 atau 4 orang. Permain ini menggunakan bat dari kayu yang dilapisi karet untuk memukul bola melewati net. Permainan tenis meja dapat dimainkan dengan 1 lawan 1 atau permainan tunggal dan 2 lawan 2 atau permainan ganda. Pemenang permainan tenis meja adalah pemain yang terlebih dahulu mendapatkan poin 11. Apabila 2 pemain memiliki poin 10 sama, maka diadakan dus. Ya. Olahraga tenis meja sudah populer di Inggris pada abad ke-19 dengan nama pingpong. Terus nama gasima dan wife wolf dan wife wolf. Pada tanggal 15 Januari 1926, tenis meja resmi dengan nama table tennis diprakarsai oleh Der George Lehmann dari Jerman. Di Indonesia pada PON 1 Solo tahun 1948, tenis meja dimainkan dan pada tahun 1948 juga dibentuk Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1948 juga dibentuk Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau disingkat PPSI di Surabaya. Pada tahun 1951, PPSI diubah menjadi PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Perlengkapan untuk permainan tenis meja, yang pertama bat, bola, net, kemudian lapangan. Lapangan permainan terbuat dari meja terbentuk segi 4 dengan panjang 2,74 meter dan lebar 1,52 meter. Serta harus datar dengan tinggi meja 76 cm di atas lantai. Permukaan meja boleh terbuka dari bahan apa saja, tetapi harus menghasilkan pantulan sekitar 23 cm dari bola standar yang dijatuhkan setinggi 30 cm.
Seluruh permukaan meja harus berwarna agak gelap dengan garis putih selebar 2 cm sepanjang sisi meja. Permukaan meja dibagi menjadi dua bagian yang sama dan dibatasi net. Pada permainan ganda, setiap bagian meja harus dibagi dalam dua bagian yang sama dan ditandai dengan garis lurus berwarna putih selebar 3 mm. Dengan demikian, garis lurus tersebut membagi tiap bagian meja menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Aktivitas pembelajaran bermain tenis meja. Aktivitas pembelajaran memegang bat yang pertama ini ya. Aktivitas pembelajaran memegang bat seperti berjabat tangan atau second grip. Cara melakukannya, pegang bat dalam posisi miring seperti berjabat tangan, jari manis dan kelingking memegang tangkai bat dan jari tengah juga ikut menempel. Berikutnya, jari telunjuk menempel di permukaan belakang bat. Ibu jari ditempelkan di permukaan depan secara rileks di dekat jari tengah. Yang kedua, aktivitas pembelajaran memegang bat seperti memegang tangkai pena atau penhole. Cara melakukannya, posisikanlah gagang bat berada di atas. Ibu jari bagian dalam bisa menempel tangkai bat atau tidak menempel. Jari telunjuk mengait di pinggir bat menggunakan ruas kedua. Jari tengah, jari manis, dan kelingking di belakang bat. Cukup sekian untuk materinya dan untuk tugasnya silakan kalian kerjakan ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.